Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Levita Melva dari kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zat aditif. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu zat aditif? Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu, meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dikelompokkan menjadi 7, yaitu 1. Pewarna, 2. Pemanis, 3. Pengawet, 4. Penyedap, 5. Pemberi aroma, 6. Pengental, dan 7. Pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada asalnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Tahukah kamu perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan? Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tahap rajin, dan lainnya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan. Pewarna adalah suatu zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Banyak bahan-bahan di sekitarmu yang dapat dipakai sebagai pewarna alami. Daun suci dan daun pandan dipakai sebagai pewarna hijau pada makanan. Selain memberi warna hijau, daun pandan juga memberi aroma harum pada makanan. Selain daun suci dan daun pandan, stroberi dan buah naga merah juga sering digunakan untuk memberi warna merah pada makanan. Pewarna alami mempunyai keunggulan yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila konsumsi dibandingkan pewarna buatan. Namun pewarna makanan alami memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat atau pucat, dan jenisnya terbatas. Contoh penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai peruntukannya adalah penggunaan pewarna tekstil untuk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman karena pewarna tekstil dan cat biasanya mengandung logam-logam berat seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, kromium, raksa, merkuri, dan selenium yang bersifat racun bagi tubuh. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada 2 jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami yang umumnya digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Pemanis buatan mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan ada siklamat, aspartam, kalium esesulfam, dan sakarin. Pemanis buatan dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengonsumsi pemanis alami, seperti penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Selain itu, pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh, sehingga sering digunakan oleh orang yang diet. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah, misalnya fermentasi pada makanan dan minuman tersebut. Penyedap
makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Pada makanan berkuah, kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap. Selain penyedap alami, juga terdapat penyedap buatan. Penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah fetsid yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG atau monotrium glutamat MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tersebut dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome, dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas. Dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah 120 mg atau kilogram berat badan. Misalnya, berat badanmu 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yang terdapat dikonsumsi sebesar 480 mg atau 0,48 gram. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambah zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, diantaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Beberapa kue menggunakan murbai sebagai pemberi aroma. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis atau disebut dengan esen, misalnya amil kaproat atau aroma apel, amil asetat, aroma pisang ambon, etil butiran, aroma nanas, dan metil atranilat, aroma buah anggur disebut pemberi aroma sintetis. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Emulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambah sabun kemudian diaduk, keduanya dapat bercampur. Sabun dalam contoh tersebut disebut sebagai zat pengemulsi. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecithin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecithin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambah zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.